Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul, apa kabar? Saya doakan sahabat Emul semua dalam kondisi yang sehat, dilancarkan rezeki dan selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah. Pada pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 24 Juni tahun 2022, alhamdulillah 2 unit mobil New Ayla tipe X 1000 cc, matic dan juga manual warna merah sudah siap dikirim ke rumah sahabat Emul. Seperti biasanya sebelum kami mengirim atau delivery mobil Ayla tipe X ini, kita akan membahas dari kedua mobil ini, yaitu mobil New Ayla tipe X dengan mesin 1000 cc, manual dan juga matic ya. Di sebelah kanan ini manual, di sebelah kiri ini adalah varian yang matic. Dan untuk harganya sahabat Emul, variannya hanya selisih sekitar 9.100.000 rupiah. Nah, mungkin Anda bisa milih kira-kira nih lebih milih mana nih, worth it nggak kira-kira selisih harga 9 juta. Nah, kalau Anda milih matic ya lebih mahal 9 juta, tapi Anda pilih manual lebih murah 9.100.000. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa sahabat Emul yang baru masuk ke channel kami untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif. Untuk pembelian mobil baru atau mau tuker tambah mobil lama Anda, silahkan hubungin Edilim ya di WA 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Nah, ini adalah varian tipe X ya, 1000 cc dengan tipe yang sama, tapi dia beda hanya di varian transmisinya aja ya, yaitu tipe X 1000 cc matic dan juga 1000 cc manual. Nah, kita akan bahas kedua mobil ini ya, karena memang terpaut harganya hanya di 9 jutaan saja. Kita akan membahas kedua mobil ini supaya Anda bisa lebih paham dan juga jelas, dan nantinya akan Anda bisa milih kira-kira saya pilih yang matic atau manual. Lanjut ke bagian depan ya, kita akan membahasnya. Oke sahabat Emul, kita akan membahas dari kedua mobil ini ya, mulai dari segi price listnya dulu ya. Karena memang kalau kita lihat dari price listnya, harga mobil ini sangat murah, ekonomis ya, dan juga sudah stylish dan sporty ya. Dan mobil ini hanya dipatok harga di kisaran yang tipe X manual, harganya di 141.200.000 rupiah. Sedangkan untuk yang varian matic yaitu harganya di 150.300.000 rupiah. Jadi harganya teman-teman hanya terpaut sekitar 9.100.000 rupiah. Nah, jadi Anda pilih mana? Silahkan tentukan pilihan Anda sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol masalah mobil Ayla ya, mobil Ayla ini kan memang varian mobil hatchback ya, yang diperuntukkan buat anak muda ya, buat untuk keluarga muda yang baru nikah, ataupun mungkin bagi Anda cocok untuk mahasiswa, untuk Anda yang pekerja di kota dengan membutuhkan mobil tambahan ya. Ini juga boleh, bisa dibuat mobil tambahan ya, mobil semisal Anda mungkin mempunyai mobil keluarga di rumah, dan ini bisa dibuat mobilitas kerja atau bisa buat
antar jemput anak buat kuliah, dan bisa juga digunakan untuk keluarga muda ya. Dan memang mobil ini adalah sangat cocok bagi Anda yang mungkin peruntukannya yang baru pindah dari kendaraan atau motor ya ke mobil. Ya kenapa? Karena memang mobil ini sangatlah ekonomis dari segi price list dari harganya ya. Dan juga dari segi pajaknya mobil ini juga relatif murah. Karena memang pajaknya kisaran di 1,5 juta, yang mana sangat worth it banget bagi Anda mungkin yang pemula, yang baru mau mencoba menggunakan mobil ya. Ini mungkin salah satu pilihan juga ya. Dan tak lupa mobil ini juga selain juga dia punya harganya ekonomis, mobil ini juga dari segi mesin memang irit banget. Karena mobil ini memang diberikan cc 1000 cc ya. Bahkan dengan Anda menggunakan mobil ini untuk kebutuhan sehari-hari dijamin pasti irit ya, karena saya pribadi sering menggunakan mobil Ayla ini ya. Untuk perjalanan 200 kilo kita hanya memerlukan bensin 100.000 kalau kita menggunakan Pertalite, dan bahkan ini lebih teman-teman. Maka dari itu memang mobil ini adalah sangatlah ekonomis, baik dari segi harga, dari segi pajaknya, dan juga dari segi konsumsi BBM. Dan juga yang tak kalah penting, mobil ini memang juga stylish ya, kekinian. Jadi tidak kalah model lah dengan yang lain ya. Jadi istilahnya kalau buat anak muda sangat cocok buat ya kan. Kenapa? Karena memang tadi ya, selain ekonomis, stylish, modelnya mungil kecil ya kan, enak dibawa untuk sekolah, untuk ke perkotaan ya kan, nyaman. Bahkan kalau Anda mungkin bawa ke pedesaan pun juga masih bisa mobil ini. Artinya selain untuk di perkotaan ini juga di desa juga enak ya. Kenapa? Karena memang dari segi dia punya ground clearnya ya lumayan tinggi dia kan, tidak terlalu pendek seperti itu, sehingga sangat aman bagi Anda mungkin yang Anda tinggalnya di pedesaan ataupun di perkotaan. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol masalah mobil Ayla ini juga ya, mobil Ayla ini memang saat ini yang paling laris untuk bulan ini, di bulan Juli ini adalah memang mobil Ayla tipe X ya. Dari kemarin ya rata-rata yang kita kirimin adalah mobil Ayla tipe X ya. Jadi memang ramai banget dibanding tipe di atasnya ya, tipe R. Kalau tipe R kebanyakan 1-2, tapi yang paling banyak sebenarnya Ayla ini nomor 1 tipe D+ ya, menyusul di tipe X ya, tipe X 1000 cc, dan yang terakhir biasanya tipe R dan juga 1200 tipe X ya. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol varian ya, varian mobil Ayla ini memang banyak ya, mulai dari tipe D standar, tipe D+, ada juga tipe X ya. Nah, tipe X ini sebenarnya ada 2 varian, ada yang 1000 cc dan juga 1200 ya. Dan juga mobil ini juga untuk yang 1200 kita juga ada di atasnya, yaitu tipe X 1200 dan juga tipe R 1200. Nah, untuk tipe X dan tipe R ini sebenarnya ada perbedaan varian juga ya. Kalau kita secara detail, ada X standar dan juga X Deluxe, dan begitupun juga tipe R, ada R standar dan juga R Deluxe. Bedanya apa? Bedanya hanya di varian aksesoris saja. Tapi secara utuh, sasis bodi sebenarnya tidak jauh berbeda. Tapi kalau Anda mungkin mau membedakan ya kan, ini tipe X ya kan, atau tipe D+. Nah, Anda mungkin masih bingung nih. Bagi Anda yang masih belum nggak awam ya dengan mengenai mobil Ayla, saya akan kasih tips bagi Anda ya, kalau Anda mau ingin membedakan mobil Ayla D+ atau Ayla X, Anda bisa lihat di bagian fog lamp. Ya, kalau ada fog lampnya, dipastikan ini adalah mobil Ayla X 1000 cc. Tapi kalau fog lampnya tidak ada, berarti itu Ayla D+ ya. Dan lagi juga bisa dilihat dari grill. Ya, kalau semisal mungkin ada yang bilang, Bang Emul ya kan, di sini kalau semisal orangnya D+ tapi sudah dipakai dia punya lampu fog lamp ya kan sama. Nah, Anda bisa cek di bagian grillnya. Nah, di grillnya bisa Anda lihat ya kan, di situ sudah kelihatan kalau grillnya menggunakan black piano, sedangkan untuk bagian grill tipe D+ memang masih menggunakan hitam dop senada dengan grill bawah. Dan bisa dilihat dari samping, Anda juga nanti bisa lihat dari pelek.
Kalau peleknya racing warna ada grey dipastikan tipe X ya. Kalau yang tipe D+ masih menggunakan well dop dan peleknya masih pelek dia punya pelek baja ya atau Volcadot. Jadi Anda bisa bedakan di situ. Dan bagaimana Anda bisa membedakan sahabat Emul ya antara tipe X 1200 atau tipe X 1000 cc. Nah, yang paling gampang Anda membedakan adalah Anda bisa lihat di bagian headlamp ya. Untuk headlampnya kalau modelnya oval dipastikan ini 1000 cc. Tapi kalau headlampnya sudah modelnya sudah lebih stylish, lebih sporty dan sudah ada high beam, itu menggunakan sudah model kayak lebih runcing ya, sudah nggak oval, itu dipastikan X 1200. Nah, itu mungkin tips-tipsnya bagi Anda yang ingin membedakan di mobil varian Ayla ya. Nah, tentunya sahabat Emul di sini akan pasti bertanya-tanya nih tentang masalah varian-varian tadi kita sudah jelaskan variannya ya. Nah, sekarang mungkin saya akan membedakan masalah warna ya. Karena warna ini juga banyak dari salah satu sahabat Emul ya kan, khususnya pemesan yang buat cewek ya. Rata-rata mereka nyarinya warna jreng ya, kayak warna merah, ada warna kuning ya kan. Dan memang ambasador mobil ini adalah mobil kuning, teman-teman. Nah, tentunya saya akan memberikan informasi bahwa khusus untuk pembelian mobil Ayla D+, warnanya hanya hitam, putih, dan juga silver. Tapi bagi Anda yang mencari mobil merah, kuning ya kan, ataupun di sini oranye, Anda harus ambil tipe X ya mulainya ya. Tipe X ke atas ini sudah ada warna-warnanya. Nah, adapun warnanya di sini ada ultra black solid ya atau warna hitam, icy white atau warna putih, dark grey metallic ya, warna dark grey, dan ada red solid. Nah, mulai dari tipe X, orange metallic mulai dari tipe X 1 2. Nah, tentunya teman-teman mau nanya nih, kalau semisal Anda cari warna merah seperti ini dipastikan ada di varian tipe X 1000 cc up ya. 1200 juga ada. Tapi kalau Anda mencari mobil orange metallic, orange itu hanya dikeluarin di mulai tipe X 1200. Jadi kalau Anda nanya, Bang Emul yang 1000 cc ada warna orange enggak? Enggak ada ya. Jadi adanya di 1200 dan juga ada warna baru yaitu glitter silver metallic dan juga yellow metallic mulai dari tipe X ya. Jadi warna kuning cerah ya, kita mulai dari tipe X 1000 cc ya, kuning dan juga merah, kecuali orange. Orange hanya ada di varian X 1200 up ya. Tentunya tipe R juga ada. Oke, sahabat Emul, itu mungkin dari varian warnanya yang mungkin Anda bisa pilih. Sekarang kita akan membahas mengenai spesifikasinya. Tentunya Anda mungkin akan di sini pengen tahu ya spesifikasinya. Untuk spesifikasi mobil ini panjang lebar tingginya adalah di 3640 mm, lebar di 1600 mm dan juga tingginya di 1520 mm. Dan juga untuk mobil ini radius putarannya adalah 4,4 meter, jadi lincah banget. Dan mana jarak tinggi dari tanah mobil ini ya, jarak tinggi dari tanah ini adalah di 180 mm, jadi aman buat Anda untuk pedesaan dan juga perkotaan. Dan juga mobil ini dilengkapi dengan kapasitas 5 penumpang. Dan untuk jarak pijak roda depan mobil ini di 1430 mm dan jarak pijak roda belakangnya di 1425. Nah, teman-teman sahabat Emul, kita lanjut lagi ke bagian mesin ya. Kalau untuk mesinnya sendiri memang mobil ini di sini kapasitasnya dengan menggunakan 1000 cc ya. 1000 cc 1 KR. Nah, DE DOHC dengan 3 silinder ya, 12 katup, dan yang mana tenaga maksimum yang dihasilkan dari mobil ini yaitu di 65 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Dan torsi mobil ini adalah di 86 Nm ya, Newton meter, dengan radius putaran 3600 rpm, sahabat. Jadi untuk bahan bakarnya mobil ini menggunakan bensin tanpa timbal dan maksimal full tank adalah 33 liter. Oke, sahabat Emul, kita lanjut lagi.
ke bagian transmisi ya. Untuk transmisi sebenarnya memang di sini menggunakan 5 percepatan ya untuk manualnya ya. Dan juga di sini ada 4 kecepatan otomatis ya. Jadi kalau untuk yang otomatis menggunakan 4 kecepatan, sedangkan manualnya menggunakan 5 kecepatan. Untuk sistem pengemudi mobil ini sebenarnya nggak jauh berbeda, yaitu di sini menggunakan rack and pinion dan electric power steering ya untuk pengerem untuk pengemudinya. Dan sistem pengeremannya di sini sama, menggunakan disc brake di bagian depan, untuk belakangnya menggunakan tromol. Nah, untuk suspensi, ini sebenarnya ada perbedaan ya kan, suspensi di sini. Kalau kita lihat suspensinya, perbedaannya adalah untuk yang 1000 cc. 1000 cc ini suspensinya adalah dia menggunakan McPherson Strut dengan perkeong di bagian depan ya. Nah, untuk bagian depannya ya kan. Sedangkan untuk di sini juga ditambahkan stabilizer ya, khusus untuk mulai dari tipe X. Ya, untuk tipe D, T plus ya kan belum ada stabilizernya. Jadi mobil ini memang sudah diberikan tambahan stabilizer di bagian depan. Dan untuk di bagian belakang belum ada stabilizernya, kecuali untuk yang 1200 tipe X dan juga tipe R itu dia sudah ditambahkan semi independent torsi axle beam ya kan di bagian belakang dan ditambahkan stabilizer. Sedangkan di tipe X 1000 cc ini belum ada tambahan stabilizernya, jadi hanya stabilizer satu di bagian belakangnya saja sahabat. Oke sahabat Emul, kita lanjut ke bagian ban ya. Untuk bannya sendiri sebenarnya menggunakan 175/65 dengan ring 14 dan bahannya sudah alloy ya. Jadi itu mungkin secara spesifikasi yang mungkin saya dapat informasikan buat Anda semua. Nah, jadi worth it tidaknya selisih 9.100.000 ya, tentukan Anda pilihannya ya sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Tapi kalau kita bahas secara eksterior, tipe X Matic dengan tipe X manual ya, sebenarnya di sini tidak ada perbedaan ya. Kalau kita lihat mulai dari spion, kaca spion sama ya, sudah ada lampu di bagian headlampnya juga menggunakan halogen. Di bagian grill atas dia menggunakan hitam black piano, bagian bawah grillnya menggunakan hitam dop, dan di bagian fog lamp juga sama. Jadi sebenarnya tipe X ini secara eksterior bagian face depan tidak ada perbedaan ya. Kita coba lihat lagi lebih dekat, lebih detail ke bagian face-nya ya. Jadi memang secara face eksterior memang dia tidak ada perbedaan antara kedua mobil ini ya. Jadi semua sama. Anda bisa dilihat. Ya, jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Dari segi pelek juga ya kan, peleknya juga menggunakan pelek warna dark grey dengan ukuran yang sama ya kan. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali yang mungkin bisa kita bahas ya dari bagian eksterior depan. Dan bagian eksterior samping kalau kita lihat ya kan, di bagian samping sudah terdapat kaca film ya kan, dia punya spionnya modelnya gini. Dan sama semua sih, nggak ada perbedaan. Di bagian handle pintu sewarna dengan bodi ya kan, di bagian dia punya kaki-kaki juga ini sebenarnya sama ya kan, menggunakan Campero Eco dengan 175/65 dengan ring 14 82T, dengan pengeremannya di sini disc brake ya, bagian belakangnya tromol, dan di bagian dalam sudah terdapat anti karat ya. Di bagian bodi juga sudah dikasih Proterra Protection sehingga sangat aman saat Anda musim hujan ataupun kena banjir ya, ataupun kena genangan air cukup tinggi. Nah, tapi di sini sebenarnya kita akan mencari perbedaan ya, sebenarnya apa sih bedanya di sini sehingga ada selisih harga sekitar 9.100.000. Ya, itu pun selain dari transmisi ya, apakah mungkin ada perbedaan ya kan? Nah, kita mungkin akan cari ya. Karena kalau kita lihat tadi di bagian face depan kita nggak nemuin nih perbedaannya. Ya. Nah, ternyata di sini sahabat Emul kalau kita lihat di bannya ya. Nah, di sini ada mereknya beda. Kalau untuk yang Matic ini diberikan varian ya kan, untuk variannya beda ya, beda merek ya. Di sini menggunakan Dunlop AnySafe bannya. Nah, bisa dilihat ya.
download AnySafe ya kan, dan ukuran bannya sebenarnya sama 175/65 dengan ring 14 82T, jadi sama. Untuk pengeremannya juga sama, ternyata beda di ban teman-teman. Jadi sahabat Emul, bannya kalau di Campero Eco dari GT Radial kalau yang manual, sedangkan untuk varian yang Matic di sini menggunakan Dunlop dari Dunlop AnySafe ya. Itu mungkin perbedaannya di sini. Kalau dari segi antena sebenarnya sama-sama menggunakan antena, dia punya apa? Antenanya sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, kita lihat ke bagian belakang. Apakah mungkin ada perbedaan atau apa sama? Ya, kita baru ketemu satu perbedaannya, yaitu di bagian kita punya ban. Ya, kalau face depan sama, bagian samping sama, bedanya cuma di bannya saja. Nah, kalau kita lihat dari posisi di sini ya, kita coba lebih jauh, kita syutingnya kita lebih jauh biar kita kelihatan semua ya, full ya. Nah, ini. Nah, bisa dilihat bahwa kalau di bagian belakang terdapat spoiler, sama-sama ada lampu HDML-nya ya, kita bahas terus. Di bagian kaca belakang di sini ada Genio Protection dengan oktan 92 ya kan. Aturannya menggunakan yang apa, bensin Pertamax sebenarnya. Dan di sini ada tambahan aksen chrome, ada wiper, lampunya juga belakangnya ditambahkan lampu dia punya LED. Sebenarnya semua di sini tidak ada apa namanya, tidak ada perbedaan ya sebenarnya. Dari lampu LED-nya semuanya sama. Jadi teman-teman bisa lihat ya kan, dari sensornya semua sama, nggak ada perbedaan teman-teman. Nah, ini jadi apa namanya, mungkin dari segi bawah juga tambahan dia punya apa namanya, cutter muffler juga belum ada eksternal cutter muffler teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan, hanya di bedanya di bagian bannya saja. Oke, kita lanjut lagi ke ya. Kalau kita lihat di bagian interior, kita coba buka ya. Nah, ini interiornya, kita coba lihat antara yang Matic sama manual. Nah, bisa dilihat ya untuk manualnya. Kalau kita lihat dari manual sebenarnya nggak ada perbedaan sama sekali sebenarnya. Jadi untuk di bagian variannya, jadi untuk varian di sini memang tidak ada jauh berbeda ya. Bisa dilihat bahwa memang teman-teman sahabat Emul ya, kalau kita lihat dari dalam ada fitur keamanan ya. Fitur keamanan di sini ada kayak fitur seat belt, ada 3 ya kan di sini. Untuk di apa namanya, 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan ya, ada 4 berarti ya. Dan juga ada sun visor juga ya kan. Di sini dibuat untuk dia punya tempat penyimpanan bannya. Nah, penyimpanan bannya di sini masih menggunakan bannya ban kaleng ya, bannya masih ban baja. Jadi masih peleknya ini pelek baja. Ya, dengan ukurannya juga bannya AnySafe juga yang Matic. Jadi sebenarnya tidak ada apa namanya perbedaan sama sekali ya dari segi interior. Di bagian belakang juga bisa dilihat ya, interiornya juga ada headrest di bagian baris kedua. Untuk di dalam juga fitur ada sun visor 2. Nah, bisa dilihat sun visornya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari belakang sebenarnya nggak ada perbedaan ya yang mungkin bisa kita cari. Ya, kita lihat di baris untuk di bagian tipe X manual. Apakah mungkin ada perbedaan ya kan, yang Anda mungkin bisa nanti akan bisa menyimpulkan ya, perbedaan apa sih yang mungkin Anda bisa temukan di sini ya. Kita cari sama-sama. Kita lihat di dalam sun visor dia punya 2, ada hand grip juga ada 1 ya kan.
Dan di sini ada dia punya fitur seat belt juga, ada seat belt ya kan, dan seat belt sama, and dia punya tempat ini juga, headrestnya juga sama, di ban serepnya juga sama-sama menggunakan pelek baja. Jadi sebenarnya secara garis besar ya untuk interior sebenarnya nggak jauh berbeda, jadi sama sih sebenarnya. Oke, kita lihat di bagian dalam ya. Kalau kita bagian dalam interior layoutnya seperti ini. Nah sebenarnya untuk di tipe X ini apa namanya, di bagian belakang ini kan menggunakan bahan pabrik ya untuk joknya ya. Nah, ya kan untuk pintunya di sini menggunakan ada warna grey, ada cup holder di bagian bawah, storage kecil juga di sini. Ini buat naik turunin apa namanya, kaca dan juga audio. Kalau kita lihat di sini di bagian driver ini juga terdapat warna silver juga ya kan. Dan di sini bisa dilihat ada storage-nya juga, di bawah ada cup holder, dan layout dari dia punya dashboardnya warna hitam dan aksen warna silver ya. Untuk dia punya setirnya belum terdapat airbag ya kan. Ada logo Daihatsu ya kan, silver. Dan untuk dia punya tempat duduknya di sini modelnya gini ya, kayak kursi gaming ya, modelnya sama sebenarnya. Terus kalau kita lihat di sini untuk dia punya kaca belum terdapat retract ya, tapi sudah bisa ngatur kacanya dari dalam. Ada storage kecil, di bawah ada dia punya buka apa namanya, mesin. Ini untuk dia punya apa, speedometernya, head unitnya seperti itu. Lengkap semua ya kan modelnya, tapi belum touchscreen ya. Dan ini di bawah ada power outlet, ada cup holder 2, dan di sini ada untuk perbedaan gigi dan juga ada hand rem. Nah di sebelah kiri ada terdapat dia punya console box ya kan, dan di atas ada dia punya sun visor sama lampu penerang. Ini mungkin informasi yang saya dapat informasikan bagi Anda yang ingin membeli Ayla tipe X ya. Langsung. Nah ini loh bosnya ini. Nah, kita lihat lagi teman-teman, bahas di bagian Ayla tipe X Matic, apakah ada perbedaan? Sebenarnya kalau kita lihat di sini dari bagian tipe X interior ya, kita lihat dari bagian pintu sebenarnya sama, ada console box juga, ada dia punya sini ya buat untuk apa namanya, penyimpanan ya kan, modelnya sama. Ini juga layoutnya ya sama semua ya sebenarnya ya, nggak ada perbedaan yang saya temukan di sini. Mungkin bagi Anda yang ada kelihatan perbedaannya antara tipe X Deluxe tipe X yang Matic dengan tipe X yang manual ya, yang 1000 cc, mungkin Anda nanti bisa di kolom komentar ya ditambahkan ya. Kalau kita lihat di sini di bagian pintu driver juga di sini ada tempat buat naik turunin dia punya kaca ya kan, ada di sini penyimpanan, ada bagian cup holder juga di bawah, dan layout dia punya dashboardnya juga modelnya sama ya, modelnya mirip banget. Cuman kalau kita lihat di sini adalah perbedaannya hanya ada di varian transmisinya aja, ini yang Matic, sedangkan yang sebelahnya tadi itu adalah manual ya. Ini adalah varian untuk naik turunin dia punya mirror atau kaca spion. Untuk dia punya setir belum ada airbagnya ya, belum ada steering switch, dan juga belum ada dia punya buat tambahan apa, buat telepon. Ini layout dari speedometernya, dan kita coba masuk ke dalam biar Anda lebih jelas. Untuk bagian head unit juga sama, dibalut aksen warna silver, audionya mirip banget ya, nggak ada perbedaan dengan yang manual. Di bagian bawah ini buat AC-nya juga sama ya, model analog ya kan, dan ada lampu hazard. Di bagian bawah ada dia punya power outlet ya kan. Ini adalah ada console box juga 2 di depan, dan ini untuk Matic-nya ya. Jadi ada 4 perpindahan 4 gigi dengan ada gigi mundur, ada P ya parkir, R ini adalah untuk mundur, N-nya adalah untuk netral, D4 untuk baru kita jalan, 32 untuk nyalip sama buat tanjakan turunan ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian tengah belum terdapat armrest, tapi ada console box dan juga ada hand rem. Di bagian sebelah
kiri passenger ada laci juga, tapi belum ada fitur airbagnya. Sun visor juga lengkap ada, tapi belum ada mirror, sama kayak di sebelah tipe X manual. Ada lampu penerang dan juga ada sun visornya juga. Oke sahabat Emul, mungkin ini yang saya dapat informasikan bagi Anda semua yang ingin membeli mobil baru dan mungkin masih bingung antara milih mobil Ayla tipe X standar yang manual atau yang ambil matic ya. Dari kesimpulan di sini mungkin saya dapat simpulkan bahwa Ayla tipe X 1000 cc manual dan juga Ayla tipe X 1000 cc matic dan juga manual hanya terpaut sekitar di Rp9.100.000 saja ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Sebenarnya kalau Anda milih ya sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Bagi Anda yang suka matic silahkan pilih matic, bagi Anda yang suka manual silahkan pilih manual. Ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka, dan apabila menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa share ke sosial media Anda. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.